Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Riko Kobe di HS Story 666. Dan di kesempatan kali ini, lagi-lagi gue akan ceritain pengalaman salah satu teman horor yang kita sebut aja Doni. Dimana Doni ini ngalamin pengalaman horor yang menurut gue epic banget sih. Penasaran denger ceritanya? Saksin terus videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari HS Story. Kita lanjut ke ceritanya. Awal mula, Doni kerja di salah satu perusahaan bersama dua temannya yang kita sebut aja Fajar dan Adit. 2 hari sebelumnya datang libur Idul Adha, Doni bersama dua temannya ngobrol di salah satu warung yang jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat kerja mereka. Di tengah obrolan, Fajar ngasih usul. Gimana kalau liburan haji nanti kita healing yuk? Gue udah suntuk banget nih sama ibu kota. Doni ngejawab. Mau liburan kemana kita, Jar? Terus Adit juga ikutan ngomong. Gue sih hayo aja, asal nggak jauh-jauh. Fajar jawab lagi, enggak jauh-jauh. Gimana kalau kita camping di Gunung Salak yuk? Doni kaget. Wah, gila lu Jar. Gue belum pernah naik gunung gitu. Sempat terjadi perdebatan. Sampai singkat cerita mereka memutuskan untuk tidak melakukan pendakian ke Gunung Salak. Melainkan mereka cuma nginep-nginep aja tuh di villa daerah Puncak Bogor. Sampai keesokan harinya seberes kerja, mereka melakukan perjalanan menggunakan mobil sewaan yang mereka sewa. Karena belum tahu mau menginap di villa yang sebelah mana, sesampai di daerah puncak, mereka memasuki daerah-daerah yang ada cukup banyak villa dan penginapan. Sampai kurang lebih 2 jam tuh mereka cari-cari. Akhirnya mereka menemukan villa dan fasilitas yang cocok dengan harganya. Meskipun lokasinya agak sepi dan cukup jauh dari jalan raya, tapi mereka mutusin buat nginep di situ tuh, karena udah cocok harganya. Singkat cerita, mereka parkir mobil di depan kamar. Di situ udah ada penjaga villanya yang membukakan kamar dan nyalain tuh lampu-lampunya. Sebelum ninggalin Doni dan teman-temannya, si penjaga villa ini ngasih tahu, Dek, kalau tengah malam ngedengar suara kentongan, jangan ada yang keluar ya. Doni sempat mikir, loh, masa nggak boleh keluar? Tapi saat itu Doni cuma ngiyain aja, biar cepat dia pikir. Begitu si penjaga villa pergi, yang kita sebut aja Kang Ujang. Begitu Kang Ujang pergi ninggalin mereka, Fajar ngeluarin sesuatu dari tasnya. Yang ternyata Fajar membawa beberapa botol miras, tanpa sepengetahuan Doni dan Adit. Doni sempat nanya ke Fajar, loh Jar, lu kapan belinya tuh minuman? Fajar jawab, dari kemarin udah gue beli. Tadi pas kerja juga udah gue bawa-bawa nih minuman. Wah, gila emang lu, niat banget. Ya kan mumpung di puncak Don, buat anget-angetin gitu. Kalau buat anget-angetin badan, nggak sebanyak ini juga lu bawanya. Ya nggak apa-apa lah Don, sesekali doang kan. Jarang-jarang kita bisa liburan bareng kayak gini. Gak pengen ngerusak suasana, akhirnya Doni menikmati miras yang dibawa Fajar. Setelah menghabiskan begitu banyak miras, Fajar dan Adit udah gak sadar. Ya bisa dibilang tepar. Sementara Doni gak bisa tidur. Dengan keadaan mabuk, tiba-tiba Doni ngedengar ada suara kentongan seperti orang ronda.
Karena dalam keadaan mabuk, Doni nggak ingat apa yang udah diperingatin sama Kang Ujang si penjaga villa. Doni keluar kamar karena penasaran. Begitu dia keluar, dia ngeliat ada banyak obor dari arah yang nggak begitu jauh dari villa. Semakin dekat, Doni ngeliat kalau obor itu bergerak tapi nggak ada yang megang. Doni sampai ngucek-ngucek matanya tuh, karena dia pikir ya mungkin ini halusinasi karena kebanyakan minum. Tapi semakin obor itu ngedeket, Doni semakin jelas ngeliat kalau obor-obor itu bener-bener gak ada yang megang. Doni panik dan dia langsung masuk ke dalam, terus dia tutup tuh pintunya buru-buru. Yang anehnya lagi, di dalam villa udah ada satu sosok perempuan cantik yang lagi ngeberesin botol bekas miras mereka. Sementara Fajar dan Adit udah gak ada lagi tuh di ruangan itu. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Doni nanya ke sosok perempuan itu. "Kak, kamu siapa? Di mana teman-temanku?" Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Desi. "Saya Desi, Kang. Akang tamu yang dari Jakarta kan?" "Iya. Kamu ngapain di sini? Teman saya di mana? Kamu masuk lewat mana?" Dengan santai, Desi ini ngejawab, "Saya anak Pak Ujang, pengurus villa ini, Kang. Saya disuruh Bapak buat beresin kamar akang-akang." Doni sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa beresinnya nggak besok pagi? Tapi Doni ini seakan terhipnotis dengan kecantikan sosok Desi ini. Apa yang tadinya mau dia tanyakan, seakan-akan gak bisa keluar dari mulutnya. Malahan mereka jadi asik ngobrol. Karena masih terpengaruh alkohol dan tergoda kecantikan Desi. Dalam keadaan setengah sadar, akhirnya Doni melakukan yang biasa disebut enak-enak. Sampai Doni ini kelelahan dan tertidur di samping Desi. Malam itu sungguh malam yang indah bagi Doni. Sampai pagi harinya, Doni kebangun karena ngedengar suara takbir. Ya jelas aja, kan hari itu hari Idul Adha. Karena ngedengar suara takbir, Doni ini kebangun. Dan begitu buka mata, Doni kaget setengah mati. Suasana sebelum dia tidur dan saat ini jauh berbeda. Doni terbangun di lantai yang sudah banyak dipenuhi lumut dan ada beberapa genangan air di lantai. Yang juga kondisi dindingnya nggak jauh berbeda. Bahkan atap bangunan itu udah nggak ada. Dengan panik, Doni bangunin kedua temannya. Begitu Fajar dan Adit bangun, mereka juga kaget. Dan mereka nanya ke Doni, "Kita di mana, Don?" Doni jawab, "Gak usah banyak nanya dulu. Ayo kita kabur dari sini." Begitu mereka keluar bangunan villa dan lari ke arah mobil. Mereka lihat halaman villa itu udah seperti kebun. Dengan panik, mereka lari menuju mobil dan segera mencoba keluar dari villa itu. Dan begitu sampai gerbang villa, ternyata gerbang itu ditutup, digembok, dan bahkan dirantai. Mereka tambah panik. Refleks, Doni langsung neken klakson. Dia berharap ada warga sekitar yang ngedengar dan mau bantuin mereka. Dan ternyata berhasil. Setelah kurang lebih neken klakson 5 menit, ada 2 warga yang teriak dari luar pagar. "Ah, kok bisa di dalam?" Doni gak jawab. Dia cuma bilang, "Tolong bukain pagernya." Warga itu bilang lagi, "Oh iya, tunggu sebentar. Kita coba lapor RT dulu ya." Setelah nunggu kurang lebih 15 menit, ada warga kurang lebih 15-20 orang datang. Mereka ngebuka paksa tuh gembok sama rantai yang nutupin pagernya. Setelah mereka keluar dari villa itu, mereka diajak ke rumah Pak RT. Sesampainya mereka di rumah Pak RT, mereka dikasih minum dan makan. Dan setelah cukup tenang,
baru Pak RT nanya ke si Doni. "Punten, A, kenapa bisa masuk ke dalam situ? Kan pagernya dirantai, A." Di situ Doni nyeritain kalau semalam itu kita masuk ke situ normal, Pak. Layaknya villa pada umumnya. Ada yang jagain dan bahkan saya ketemu dan ngobrol sama anak perempuannya, Pak. Pak RT nanya, "Siapa yang jagain, A? Dan siapa anaknya?" Doni jawab, "Pak Ujang, Pak. Sama anaknya namanya Desi." Begitu dengar nama Pak Ujang dan Desi, Pak RT dan beberapa warga yang ada di situ, mereka langsung nyebut, "Astagfirullah." Di situ Pak RT ngasih tahu. Dulu, 15 tahun lalu villa itu memang ada yang ngurusin. Salah satu warga kampung sini. Sampai ada peristiwa di mana anak Pak Ujang yang namanya Desi itu mau diperkosa sama salah satu tamu villa. Pak Ujang yang ngedenger suara teriakan anaknya nyamperin sambil bawa parang. Tapi karena tamu itu nggak sendirian dan Pak Ujang udah nggak muda lagi, akhirnya Pak Ujang dan Desi tewas dibunuh oleh tamu-tamu bejat tersebut. Nah, segitu dulu teman-teman, cerita dari Doni. Buat yang penasaran, pantengin terus HS Story. Gua bakal upload lanjutan ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari HS Story. Dan untuk kalian yang mau berbagi pengalaman horor atau nyeritain langsung di sini sama gue, boleh banget. Gimana caranya? Gampang banget. Kalian tinggal DM langsung Instagram pribadi gue atau Instagram HS Story. Linknya nanti gue sertain di deskripsi. Segitu dulu videonya. Gue Riko Kobe dari HS Story 666. Pamit.